Silakan duduk di mana? Saya di sebelah sana ya Pak. Oh iya, silakan. Oh, di sini ya? Iya Pak. Udah nyaman belum duduknya? Sudah Pak. Sudah. Oke. Udah nyaman duduknya. Kamu bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah saya baik. Baik. Dan kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Naifa Gianella. Naifa Gianella. Bapak manggilnya apa ya? Nai boleh Pak? Nai. Oke, Bapak panggil Nai aja ya, biar lebih akrab. Iya. Oke, Nai. Dalam kesempatan ini ke sini ketemu Bapak di ruang BK ini dalam rangka apa ya? Saya ingin melakukan konseling Pak. Oh, ingin konseling dengan Bapak. Iya. Sudah pernah dengar konseling itu apa dan seperti apa? Saya sudah pernah dengar, tapi saya ingin jelaskan kembali apa itu konseling Pak. Oke, ya, pernah dengar tapi belum mengerti betul ya? Iya Pak. Oke, biar tambah jelas Bapak ingatkan lagi tentang konseling itu apa. Ya, konseling itu adalah bantuan yang diberikan oleh guru BK, ya, dalam hal ini disebut konselor kepada peserta didik, ya, di sini disebut dengan konseli. Ya, jadi nah itu konseli, Bapak konselor. Nah, di sini adalah memberikan bantuan kepada siswa atau siswi yang memang mempunyai masalah. Ya, masalah baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar maupun masalah karir. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, jadi apa tadi intinya konseling? Bantuan yang diberikan kepada siswa yang punya masalah. Nah, kalau boleh tahu, nah ini ada masalah apa nih? Pribadi, sosial, belajar, atau karir? Saya punya masalah pribadi Pak. Punya masalah pribadi. Oke. Masalah pribadi berarti yang berkaitan dengan diri sendiri ya? Iya, bukan dengan teman atau tentang belajar ya? Bukan. Oke, ya, masalah pribadi. Ya, jadi yang Bapak harapkan dalam kegiatan konseling ini, nanti silakan menyampaikan semua masalah pribadi secara jelas, detail kepada Bapak, dan nggak usah takut atau khawatir, wah nanti kalau saya cerita ke Pak Panca, jangan-jangan rahasia saya bocor ke teman-teman atau ke guru-guru lain. Hilangkan perasaan takut tersebut ya, karena ya Bapak selaku konselor dalam dunia bimbingan konseling itu harus memegang beberapa azas ya. Salah satunya adalah azas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang disampaikan ke Bapak ini adalah menjadi rahasia Bapak dan Nai. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa ini adalah rahasia kita berdua. Jadi nggak usah takut untuk diketahui oleh orang lain. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Oke. Dan juga ya perlu Pak ingatkan lagi juga, nanti Nai silakan menyampaikan semua masalah secara detail, rinci, jelas. Yang ingin disampaikan, sampaikan semua. Baik. Kalau ada yang ingin tidak disampaikan, ya nggak apa-apa. Ya, karena juga selain asas kerahasiaan, dalam bimbingan konseling juga ada asas kesukarelaan. Artinya naik ke sini dengan sukarela. Nggak ada yang menyuruh ya. Tidak. Nggak ada yang memaksa ya. Iya. Jadi keinginan diri sendiri. Oke. Jadi ini paling tidak dua asas yang harus Nai pahami. Jadi rahasianya terjaga dan sukarela. Oke ya. Oke Pak. Kalau Bapak perhatikan dari tadi kan Nai ini apa ya? Ada semacam kesedihan ya, semacam kesedihan. Benar nggak ya sedang sedih? Iya betul Pak. Oh, jadi Nai sedang sedih. Gambaran kesedihan itu gimana ya? Apa sih yang menjadikan Nai itu sedih? Saya sedih karena saya tidak diperbolehkan oleh orang tua saya menjadi pengurus OSIS Pak.
Dan saya juga takut tidak diterima menjadi pengurus OSIS. Oh, jadi Nay sedih karena mau daftar pengurus OSIS dilarang oleh Orang tua. orang tua. Terutama siapa, bapak atau ibu? Ibu. Ibu. Orang tua. Sehingga kalau dilarang nggak bisa daftar pengurus OSIS, jadi takut nggak jadi pengurus OSIS ya? Iya, Pak. Oke. Jadi Nay merasa gimana? Merasa frustasi ya? Iya, Pak. Merasa putus asa. Oke. Berarti Nay merasa putus asa dan frustasi. Kalau Bapak boleh menyimpulkan ya dari yang disampaikan tadi bahwa Nay ini merasa sedih karena dilarang untuk jadi pengurus OSIS dan takut tidak jadi pengurus OSIS. Benar Iya. begitu? Benar, Pak. Oke, kalau benar begitu, nah apa nih yang Nay harapkan dalam sesi konseling kali ini? Ya. Saya berharap supaya saya dapat mendapatkan jawaban yang benar dan dapat terbantu dengan apa yang Bapak sampaikan ke saya, dan bisa membantu juga untuk meyakinkan orang tua saya bahwa saya bisa menjadi pengurus OSIS. Ya, jadi Nay berharap ya tadi bisa terpecahkan masalahnya ya. Iya. Tadi yang dilarang jadi pengurus OSIS gitu kan. Kemudian bagaimana Nay bisa menjadi pengurus OSIS gitu ya. Iya. Oke, ada lagi nggak? Sepertinya tidak, Pak. Oh, itu aja ya. Iya, Pak. Oke, jadi ya, Bapak mengingatkan tadi inti dari pertemuan kita adalah ingin menghilangkan rasa sedih karena dilarang untuk mendaftar pengurus OSIS dan juga takut kalau tidak jadi pengurus OSIS. Nah, jika Bapak gambarkan nih skala ya, ada skala 0 sampai dengan skala 10 ya, dimana 0 itu kondisinya yang sangat sedih. Nah, sedangkan 10 itu adalah kondisinya yang sangat senang. Nah, kira-kira itu ada di skala berapa nih perasaannya? Saya ada di skala 5. Ada di skala 5. Iya. Nah, perasaan sedih itu ada di skala 5 ya. Iya. Oke, jadi kondisinya ada di skala 5. Nek mau menutup mata atau buka mata? Buka mata aja. Buka mata aja. Oke, Iya. ya, buka mata ya. Oke, sekarang Bapak ingin itu membayangkan ya bahwa setelah sesi konseling ini ya berakhir, kemudian pulang ke rumah ya. Setelah pulang ke rumah karena capek tertidur pulas. Sementara ketika itu tidur pulas terjadi suatu keajaiban. Nah, keajaiban masalah Nay itu selesai. Nah, karena Nay sedang tidur, nah Nay itu tidak menyadari keajaiban itu telah terjadi. Nah, kemudian saat bangun tidur, Nay merasakan apa yang berbeda? Saya merasakan hal yang berbeda. Ya, merasa apa berbeda? Senang, bahagia? Senang sama bahagia. Senang dan bahagia ya. Oke. Kalau boleh Nay gambarkan rasa bahagia itu ada di mana? Ada di skala 9. Enggak, misalkan kan rasa bahagia itu ada di kepala, di dada, atau mungkin di paha. Di sini. Oh, di dada ya. Iya. Berarti rasa bahagia itu ada di dada. Oke. Di dada. Kalau rasa bahagia itu ada di dada, kemudian coba Nay bayangkan lagi kalau digambarkan dengan warna nih, ada warna-warni pelangi, warna kebahagiaannya itu warna apa? Warna biru, Pak. Warna biru. Iya. Nay suka warna biru. Iya. Ya, warna biru ya, warna biru. Nah, coba warna biru itu Nek punya pengalaman masa lalu yang membahagiakan ya? Ada, Pak. Ada. Nah, apa nih contoh pengalaman yang membahagiakan buat Nek? Saya pernah mengikuti lomba cerpen di sekolah, dan awalnya saya tidak percaya diri, Ya. terus tiba-tiba saya menang di juara 3. Oh, pernah
lomba cerpen, kemudian menang juara 3. juara 3. Oke, sekarang kalau Nay itu sudah bisa menyelesaikan masalah yang tadi disampaikan ya, kemudian Nay skalakan ya. Nay ada di skala berapa yang diharapkan itu? Masalah udah selesai nih, ada di skala berapa? Tadi ada di skala 5 ya. Iya. Kalau masalah itu selesai, ada di skala berapa kira-kira? Tentu di 10, Pak. Skala Di 10. Iya. Oke, skala 10 ya, skala maksimal ya. Iya, Pak. Oke, skala 10. Skala 10 itu kalau Nay bayangkan kondisi bahagianya seperti apa nih? Kebahagiaan rasa 10 itu, skala 10 itu. Saya sangat merasa bahagia sekali kalau misalnya berandai-andai nih saya keterima atau saya diizinkan oleh orang tua saya. Pasti rasanya tuh bahagia banget, Pak. Seperti itu. Jadi bahagia ya, misalkan seperti apa ya, terbebas dari himpitan batu ya. Iya, Pak. Barat badan kita ditimpa batu, itu batu itu sudah diangkat gitu ya. Jadi sangat bahagia. Iya. Oh gitu ya. Jadi jika nih terjadi keajaiban ya, dimana tadi masalahnya selesai, nah yang menjadi tanda bahwa keajaiban itu telah terjadi ya. Jadi seperti apa? Jadi keajaiban sudah terjadi nih, masalah udah hilang. Nah seperti apa nih rasa yang dirasakan ya? Mungkin merasa lega gitu? Ya, merasa lega dan saya tidak takut nih ya, tidak takut tidak orang takut. tua akan setuju atau tidak setuju gitu ya. Pak. Oke. Kemudian apa nih yang merasakan berbeda? Ya, yang dirasakan berbeda apa? Tadi kan sudah merasa lega, bahagia, tidak takut lagi orang tua tidak setuju gitu kan. Rasa yang kamu rasakan berbeda itu apa? Mungkin merasa apa ya? Tidak terbayang-bayang ketakutan lagi atau gimana? Iya, Pak. Sudah tidak terbayang lagi ketakutan yang saya alami. Saya rasakan lagi Takut sebelumnya. apa tadinya itu? Sebelumnya saya takut gak keterima, takut diomelin atau takut tidak diperbolehkan sama orang tua. Jadi karena keajaiban telah terjadi, perasaan itu sudah hilang ya, ketakutan. Iya, Pak. Siapa yang pertama kali ya melihat perubahan pada diri Nay? Adik saya sih, Pak. Oh, Adik saya. adik. Nah, berarti Nay dekat sama adik ya? Dekat. Jadi yang pertama melihat Nay itu bahagia, senang adik. Adik. Oke, adik. Adik sangat senang ya. Terus bagaimana Nay itu merespon terhadap reaksi adik Nay yang senang ke Nay? Saya turut ikut senang juga kalau misalnya saya bisa berubah, dan dia ikut senang sama perubahan yang saya alami juga. Oh, jadi karena direspon senang oleh adik Nay juga membalas respon senang juga ya. Iya. Jadi sama-sama senang ya. Oke, jadi meresponnya dengan senang. Apalagi nih yang berbeda setelah perubahan itu yang terjadi? Mungkin dari perubahan sikap itu, perubahan sikap yang jadi lebih baik, terus sama kedisiplinan diri. Merasa semangat, mungkin semangat, Ya, lebih semangat dalam belajar atau Iya. dalam beraktivitas ya. Iya, Pak. Oke, berarti ada perubahan lain tadi, senang, bahagia, merasa lebih semangat ya. Iya. Oke. Coba Nay ceritakan pengalaman Nay waktu SD. Pernah enggak ada keberhasilan yang Nay lakukan atau Nay raih ketika SD? Waktu SD pernah jadi peringkat 1 sampai 3 gitu, waktu kelas 4 sampai kelas 6. Kelas 4 sampai 6 pernah peringkat 1 sampai 3. Iya, 1 sampai 3. Berarti hebat ya. Iya, Pak. Bagaimana Nay bisa meraih dari kelas 4 sampai 6 itu ranking 1 sampai 3? Bagaimana cara meraihnya? Saya belajar terus. Terus juga saya dulu cepat banget menghafal, jadi cepat memahami materi dengan baik dan pasti nggak ketinggalan materi pelajarannya. Terus saya belajar dari mama saya, kalau belajar itu jangan setengah aja, jangan dibuka doang. Nah, saya baca, jadi saya juga punya
kegemaran dulu tuh hobi saya baca. Jadi saya pasti kayak, wah saya tahu nih, wah ini tahu nih, gitu Pak. Kalau misalnya jawab soal pasti tahu. Oke, jadi meraih ranking itu dengan perjuangan ya, Iya. kerja keras, nanya ke mamanya, banyak baca gitu ya. Iya. Oke. Jika Bapak skalakan nih, ya ada skala 0 sampai dengan skala 10 nih. Ya, dimana tadi 0 Anda merasa sangat sedih, dan 10 itu adalah Nay merasa bahagia karena masalah sudah tuntas, sudah selesai. Ada di skala berapa nih saat ini kamu berada? Saya berada di skala 9. Skala 9? Iya. Oh, skala 9 ya. Iya. Berarti skala 9. Untuk mencapai skala 9 ini, apa yang dilakukan Nay ini? Bisa sampai skala 9? Yang saya lakukan seperti apa tuh Pak? Ya, tadi tentang tadi ketakutan untuk menjadi pengurus OSIS, ketakutan orang tua istilahnya melarang gitu kan. Mungkin lebih menyadari nih kalau saya mau jadi pengurus OSIS atau tidak itu semua takdir, mungkin seperti itu. Nggak ada gambar seperti itu? Nggak Ada Pak. Yang pertama tuh kayak saya berdoa, terus sholat, dan terus saya juga nanya-nanyain ke pengurus OSIS sebelumnya gitu. Kan, Kak ini gimana sih Kak, saya harus gimana? Terus dikasih saran juga, ini gimananya. Nah, seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Jadi kenapa bisa sampai skala 9? Karena tadi ya banyak bertanya ke temen, ke kakak senior OSISnya gitu ya. Ketika Nay udah bisa tadi nih naik ya, dari tadinya kan kesedihan itu kan skala 5 ya, kemudian Nay naik jadi skala 9 nih, berarti ada 5 ke 9, ada 4 angka naik ke atas. Apa yang Nay lakukan apa? Mungkin tadi meyakinkan ke orang tua. Ya, meyakinkan ke orang tua kalau misalnya saya tuh bisa jadi pengurus OSIS, dan saya tuh gak leha-leha atau semacamnya, dan gak main-main kalau misalnya saya tuh mau jadi pengurus OSIS. Jadi yakinkan ke orang tua bahwa saya pasti bisa. Iya, Pak. Saya akan mengatur waktu sebagus mungkin ya, antara berorganisasi dengan belajar. Nah, sehingga orang tua menjadi percaya ya. Iya, Pak. Oke, seperti itu. Terus nih, apa yang Nay perlu lakukan nih agar Nay tetap berada di skala 9, bahkan tadi maksimal skala 10? Bagaimana nih? Saya akan tetap konsisten dengan apa yang saya perjuangkan, saya inginkan. Pasti saya tuh kalau misalnya ada tujuan harus gitu Pak. Kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, saya lewatkan terlebih dahulu gitu Pak. Jadi akan terus berusaha gitu ya, kan. Terus. Kalaupun ada masalah, siap menghadapi masalahnya gitu ya. Iya Pak. Oke. Jadi, apa lagi? Ada lagi? Cukup sih Pak, tidak ada. Atau mungkin lebih apa? Kalau berdoa gimana? Berdoa perlu ditingkatkan nggak berdoanya itu? Perlu Pak. Perlu rajin berdoa ya, banyak berdoa supaya bisa melakukan semua aktivitas dengan baik gitu ya. Iya Pak. Oke. Masih ada lagi nggak? Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Oke, jadi tadi yang disampaikan Nay bahwa untuk tetap berada di skala 9 bahkan maksimal 10 ya, Nay akan tadi berusaha lebih rajin supaya tadi ya lulus jadi pengurus OSIS ya. Iya. Oke, terus juga akan rajin berdoa ya. Tugas yang bisa Nay lakukan seminggu ke depan ya, kira-kira apa yang bisa Nay lakukan untuk mencapai tujuan tadi Nay ya, karena nanti kita ini pertemuan pertama kita kan ya. Iya Pak. Mau berharap nanti ada pertemuan kedua ya, kita janjian aja nih minggu depan nanti Nay kesini lagi dengan kondisi yang lebih baik ya. Kalau tadi sedih gitu kan, nah kita udah ngobrol banyak bagaimana nih untuk penyelesaiannya, dan Nay sudah memberikan pernyataan-pernyataan untuk supaya lebih semangat, tidak takut, orang tua bisa memahami gitu kan. Nah, apa nih yang akan dilakukan Nay untuk seminggu ini sampai pertemuan selanjutnya? Mungkin saya akan lebih
meyakinkan orang tua, terus saya akan mendapatkan kabar baik ke Bapak. Seperti itu. Oh begitu. Baik ya, ini sudah akhir sesi ya. Bapak ingin Nay itu menuliskan sebuah pesan ya, sebuah pesan dari Nay yang dapat diambil dari sesi pertemuan konseling pada sore hari ini ya, dan nanti Bapak juga akan menulis pesan buat Nay supaya ya bisa Nay jadikan pedoman gitu kan, bagaimana nih bisa menghilangkan rasa sedih dan takutnya Nay gitu kan. Terima kasih ya. Perlu disampaikan Nay ke Bapak menyampaikan pesan juga ke Nay. Ini silakan ditulis ya pesannya buat Bapak juga akan menulis pesan buat Nay berkaitan dengan kegiatan kita pada sesi konseling kali ini. Baik. Dari Bapak ya, Nay terima. Ini dari Nay buat Bapak ya. Ya. Oke, untuk pertemuan konseling pada sore ini saya rasa cukup, dan ingat tadi ya tugas Nay seminggu ke depan ya. Nanti kita ketemu seminggu depan di waktu dan jam yang sama ya, pulang sekolah lebih enak ya, udah selesai tugas-tugas, bisa nanti ketemu Bapak jalan lagi di sini, dan mudah-mudahan pertemuan kedua Nay sudah lebih senang ya, lebih semangat. Oke, terima kasih Bapak sampaikan kepada Nay yang sudah berani ke sini tanpa Bapak panggil menyampaikan masalahnya. Kita ketemu minggu depan ya. Oke, Pak. Silakan beraktivitas kembali. Assalamualaikum, Pak.